Membaca bukan sekadar memahami kata, tapi merasakan dunia yang diciptakan penulis. Pernahkah Anda merasa seolah-olah berada di dalam cerita hanya karena deskripsi yang kuat? Teks deskripsi mengajak kita merasakan, bukan hanya mengetahui. Ini adalah kunci untuk memahami emosi, suasana, dan makna tersembunyi dalam bacaan. Dengan menguasai deskripsi, kita menjadi pembaca yang lebih peka dan terhubung dengan cerita. Bayangkan, penulis tak hanya berkata, "Dia sedih," tapi menggambarkan hujan di luar jendela, mencerminkan perasaan tokoh. Inilah seni membaca di antara baris, membedakan pembaca biasa dan pembaca kritis. Belajar deskripsi adalah belajar empati, merasakan lewat kata. Setiap detail, setiap pilihan kata punya tujuan membangun suasana. Mari kita mulai melihat teks dengan cara baru, lebih dalam dan bermakna. Siapkan diri untuk membaca, bukan hanya kata, tapi juga perasaan. Mari mulai perjalanan ini. Deskripsi bukan sekadar foto kata-kata, tapi lukisan perasaan. Kalimat "rumah itu kosong, di luar hujan" hanya memberi informasi tanpa emosi. Deskripsi sejati membawa kita masuk ke dunia cerita, merasakan suasana. Misal, rintik hujan mengetuk jendela, bayangan perabotan seperti hantu menunggu yang tak kembali. Rumah yang sama, suasana berbeda, ada nuansa sepi dan kehilangan. Penulis memilih kata dengan hati-hati untuk membangkitkan emosi. Kata mengetuk, lebih personal daripada jatuh, bayangan seperti hantu lebih mencekam. Setiap detail adalah petunjuk emosi. Tugas pembaca kumpulkan petunjuk, rasakan suasana. Deskripsi yang baik tak memerintah perasaan, tapi mengundang kita merasakannya sendiri. Lain kali membaca, jangan hanya membayangkan, tapi rasakan. Pilihan kata, suasana, dan detail adalah bagian dari lukisan perasaan penulis. Dengan ini, cerita jadi pengalaman, bukan sekadar bacaan. Emosi sering tersembunyi dalam tindakan dan suasana, bukan kata-kata langsung. Penulis menunjukkan perasaan lewat gerak tubuh, ekspresi, dan lingkungan. Contoh, rahang mengeras, tangan terkepal, tanda marah tanpa kata marah. Tugas kita jadi detektif, mencari petunjuk nonverbal. Cara berjalan, tatapan, atau senyum tipis, semua mengungkap emosi. Lingkungan juga penting. Hujan deras bisa melambangkan kesedihan, pagi cerah menandakan harapan. Penulis memakai latar sebagai cermin perasaan tokoh. Saat membaca, tanyakan suasana apa yang ingin diciptakan penulis. Hubungkan tindakan, ekspresi, dan latar untuk memahami emosi. Dengan kepekaan ini, kita menangkap makna tersembunyi. Membaca jadi pengalaman emosional, bukan sekadar memahami cerita. Saatnya praktik, latih kepekaan menafsirkan makna tersembunyi. Bandingkan, pria itu berjalan di lorong. Dengan pria itu menyeret langkah di lorong remang, bahunya merosot. Versi kedua langsung membangun suasana dan emosi. Kita tak diberitahu perasaan tapi bisa merasakannya. Coba baca ini. Angin malam meniup tirai, aroma tanah basah. Rina duduk memeluk lutut, menatap teh yang uapnya hilang. Apa yang Anda rasakan? Kata-kata seperti angin malam, tatapan kosong, teh dingin, adalah petunjuk. Tindakan memeluk lutut, napas berat, semua mengisyaratkan kesedihan atau kesepian. Kumpulkan detail, simpulkan perasaan tokoh. Inilah inti membaca deskripsi, menangkap makna di balik kata. Latih diri untuk membaca suasana, bukan hanya kalimat. Setiap detail adalah kunci memahami cerita lebih dalam. Jadilah pembaca yang peka, bukan sekadar pengamat. Temukan makna tersembunyi di setiap teks. Teks deskripsi adalah alat kuat membangun emosi dan suasana. Membaca deskripsi dengan peka memperkaya pengalaman membaca. Tips utama, perhatikan pilihan kata, tindakoh, ekspresi wajah, dan suasana latar. Kata-kata penuh emosi, gerak tubuh dan lingkungan adalah petunjuk perasaan. Gabungkan semua untuk memahami cerita secara utuh. Membaca adalah dialog, penulis memberi petunjuk, pembaca menafsirkan. Latih kepekaan, jadilah pembaca dan pengamat kehidupan yang lebih baik. Tantang diri untuk melihat makna di balik kata. Setiap halaman adalah dunia baru penuh makna. Selamat membaca dan rasakan setiap cerita. Jadikan setiap bacaan pengalaman yang hidup.